Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Christina Prilia Damaranti, Feni Dwi Lestari, M. Hanifan Irham F, dan Retno Arimbi. Kami adalah mahasiswa kelas A Manajemen Strategi Pemasaran OPK tahun 2022, program studi KARS UI reguler dengan dosen pengampu yang kami banggakan, Prof. Dr. Gigi Wahyu Sulistiadi Mars. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan membahas materi pembelajaran tentang rencana strategi pemasaran rumah sakit. Teman-teman, adakah yang sudah tahu bagaimana membuat rencana strategi pemasaran sebuah rumah sakit? Yuk, mari kita bahas satu persatu. Mengapa rencana strategi pemasaran penting bagi sebuah rumah sakit? Dengan perkembangan rumah sakit yang ada saat ini, pemasaran rumah sakit menjadi semakin kompetitif. Pada proses manajemen rumah sakit, perencanaan strategi sangat dibutuhkan sebagai acuan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan menjadi alat bantu dalam melakukan evaluasi secara berkala. Untuk menjamin tercapainya tujuan, rencana strategi memungkinkan rumah sakit untuk mengantisipasi kondisi yang selalu berubah-ubah dan menyediakan peta perjalanan dan arah yang dituju serta cara mencapainya. Perencanaan strategi merupakan perpaduan dari kata perencanaan dan strategi. Perencanaan adalah proses mendasar dalam menentukan apa yang ingin dicapai dan bagaimana mencapainya. Sedangkan kata strategi didefinisikan oleh David menjadi sarana bersama dengan tujuan jangka panjang yang hendak dicapai. Jadi, perencanaan strategi dapat diartikan sebagai proses perencanaan yang dibuat untuk jangka waktu yang panjang, memiliki cakupan yang luas dan bersifat menyeluruh untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi. Perencanaan strategi rumah sakit pada dasarnya disusun untuk menjawab 3 keywords: where you are, when and where you want to be, how you get there. Ada beberapa teori mengenai langkah-langkah dalam penyusunan rencana strategi rumah sakit. Yang pertama, model perencanaan strategi menurut David Henger dan Thomas L. terdiri dari langkah-langkah 1. Pemindaian lingkungan atau analisis situasi. 2. Formulasi strategi. 3. Implementasi strategi. 4. Evaluasi dan kontrol strategi. Pada langkah formulasi strategi Fred and David terdiri dari 3 tahapan, yaitu 1. Input stage, 2. Matching stage, 3. Decision stage. Apa itu rencana strategi pemasaran dan apa manfaatnya bagi rumah sakit? Rencana strategi pemasaran adalah langkah-langkah taktis dalam memenuhi situasi pasar sasaran yang didasarkan pada kemampuan dan situasi organisasi. Mencakup pernyataan misi, sasaran, atau tujuan, dan fokus strategi termasuk dalam hal ini adalah segmentasi, targeting, dan positioning. Manfaat rencana pemasaran bagi rumah sakit adalah guna mengembangkan pemasaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, meningkatkan pendapatan dan informasi bagi yang membutuhkan. Tahapan pembuatan rencana strategi pemasaran menurut David dimulai dari menyusun pernyataan visi dan misi, dilanjut melakukan audit internal dan eksternal, kemudian menentukan tujuan jangka panjang. Setelah tujuan ditetapkan, strategi pemasaran dibuat, dievaluasi, lalu dipilih strategi terbaik. Kemudian, strategi diimplementasikan dan dilakukan pengukuran dan evaluasi. Bagaimanakah implementasi penyusunan rencana strategi pemasaran di rumah sakit? Mari kita simak studi kasus rencana strategi pemasaran BMC Mayapada Hospital. Diawali dengan menentukan visi dan misi, maka visi BMC Mayapada Hospital adalah menjadi pilihan utama untuk pelayanan kesehatan yang dikenal dalam kualitas pelayanan. Misi BMC Mayapada Hospital ada 2, yaitu 1. Menjalankan satu jaringan yang terintegrasi untuk memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh. 2. Memberikan pengalaman terbaik dan keselamatan pada setiap pasien melalui sikap belas kasih dan profesionalisme yang ditunjukkan oleh kualitas sistem dan teknologi. Kemudian dilakukan analisis situasi di internal dan eksternal rumah sakit. Analisis situasi yang sering digunakan adalah analisis SWOT. Setelah dilakukan analisis SWOT, dilakukan langkah pertama yaitu input stage, yang terdiri dari matriks internal vector evaluation, adalah tools untuk menyimpulkan dan mengevaluasi hal-hal yang menyangkut kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam lingkungan internal rumah sakit.
Matrix External Factor Evaluation adalah tools untuk menyimpulkan dan mengevaluasi hal-hal yang menyangkut peluang dan ancaman yang ada di dalam lingkungan eksternal rumah sakit. Berdasarkan analisa yang dilakukan, skor IFE BMC Maipada Hospital 3,60 dan IFE 3,31. Langkah kedua adalah matching stage menggunakan IE matrix. IE matrix adalah matriks untuk plot hasil dari IFE untuk aksis X dan IFE untuk koordinat Y. IE matrix akan memplot rumah sakit untuk masuk ke dalam salah satu dari 9 kotak atau kolom yang ada. Hasil dari IE matrix menentukan strategi yang bisa diambil oleh rumah sakit berdasarkan kolom. Berdasarkan IE matrix, BMC Maipada Hospital masuk dalam kolom 1, di mana strategi yang harus digunakan BMC Maipada Hospital adalah growth and build strategy. Selain IE matrix, dilakukan juga TAUS matrix. TAUS matrix adalah tools yang menggabungkan faktor internal dan eksternal organisasi untuk mendapatkan alternatif strategi. Adapun hasilnya adalah 4 alternatif strategi, yaitu strength opportunities, strength threats, weakness opportunities, weakness threats. Ada 4 alternatif strategi yang terletak di kolom 1 matrix TAUS yang juga sesuai dengan matrix IE, market penetration, market development, and product development, yaitu pembuatan agenda rutin untuk health talk atau podcast di medsos atau radio dengan pembicara dokter spesialis yang termasuk dalam layanan unggulan rumah sakit. Meningkatkan kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di sekitar Bogor, pembuatan paket tindakan dengan harga kompetitif untuk pasien pribadi, dan meningkatkan kerjasama layanan unggulan dengan BPJS. Untuk menentukan strategi mana yang paling tepat, yang dipakai oleh BMC Maipada Hospital dilakukan langkah terakhir dari tahapan formulasi strategi, yaitu decision stage dengan QSPM. Berdasarkan hasil QSPM yang telah dianalisis, diperoleh nilai 6,07 untuk pembuatan agenda rutin pada health talk atau podcast di media sosial dan radio dengan pembicara dokter spesialis yang termasuk dalam layanan unggulan rumah sakit. Kesimpulannya adalah sama halnya dengan rencana strategi suatu rumah sakit. Renstra pemasaran juga merupakan hal yang penting dalam proses pengembangan rumah sakit, sehingga perlu direncanakan secara matang dan melibatkan komponen rumah sakit yang terkait dalam penyusunannya, karena menentukan arah dan tujuan serta strategi pemasaran ke depannya. Demikian penyajian dari kelompok kami mengenai rencana strategi pemasaran rumah sakit. Semoga apa yang telah kami sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kami. Dadah!